dari CGP SMA Negeri 2 Tapalan hari ini akan melakukan sedikit perbincangan atau wawancara kepada Bapak terkait masalah pengambilan keputusan. Baik, hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bapak. Langsung yang pertama saja Pak, kira-kira bagaimana pendapat Bapak jika Bapak mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika dan atau rujukan moral di dalam sebuah pengambilan keputusan? Baik. Ini menjadikan dilema. Yeah. Berarti itu dilema, berarti itu adalah suatu kekhawatiran bahwa yang sampai hal-hal yang akan sudah terjadi kembali. Itu yang kita ingat. Tentunya untuk mengambil suatu keputusan kita selaku penanggung jawab, baik dalam sebuah keluarga maupun lebih dalam lembaga kita sebagai sekolah, instansi sekolah tentunya harus membikinkan berbagai acara dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut agar supaya betul dia memahami bahwa perkara saya pada hari ini sudah selesai dan sudah tidak dapat saya lakukan kembali untuk kedua kalinya. Berarti ketika kita dipersoalkan pada sebuah dilema etika, nanti kan dibuatkan semacam apa ya tadi? Pernyataan. Iya, sebuah pernyataan atau pembuatan berita acara ya Pak ya. Iya. Baik, yang kedua Pak, berita acara ya Pak ya. Iya. Baik, yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Karena kami tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang sangat besar, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke. Ketika ada masalah yang terjadi di sekolah ini antara anak itu sendiri, yang pertama saya lakukan selaku penanggung jawab di sekolah ini adalah memberikan kewenangan yang berhubungan dengan siswa itu sendiri, yaitu bagian kesiswaan, dan kemudian kepada UBK yang bersangkutan. Keduanya bergerak tersebut, bagian wakil urusan kesiswaan membuat surat panggilan kedua orang tua di sekolah untuk dapat diberikan pemahaman kedua belah pihak dan kemudian kita damaikan apabila menginginkan kedamaian. Tetapi kalau tidak dapat kita damaikan, maka diberikan kewenangan untuk melanjutkan di mana dia menginginkan. Tetapi selama ini tidak pernah kami lanjutkan untuk di atas seperti di kepolisian, tetapi kami dapat menyelesaikan dengan jalan tadi bahwa kita selesaikan secara kekeluargaan. Dengan itu kita melibatkan antara wakil urusan kesiswaan dan guru BK bersangkutan. Baik Pak, jadi ketika dalam menjalankan keputusan Bapak sebagai seorang pemimpin akan menempatkan semua stakeholder di sekolah ini ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Baik, yang ketiga, langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini yang dianggap penting atau urgent, ini yang sangat efektif terkait pada pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Oh iya. Ini langkah-langkah yang saya lakukan. Yeah. Yang pertama, saya panggil anak tersebut. Pemanggilan. Iya, pemanggilan anak melalui guru BK. Setelah kita tahu bahwa fokus masalahnya bahwa seperti ini, maka kita sidangkan
bersama dengan guru, wali kelas, dan kesiswaan itu sendiri, apakah anak tersebut perlu untuk dipanggil orang tuanya ataukah sudah siap menandatangani berita acara dan tidak melakukan kembali kedua kalinya masalah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan di sini di SMA Negeri 1 Tapalang ini, memberikan sanksi kepada anak yang bermasalah. Ada tertib yang mengikat. Contohnya, apabila anak terlambat datang di sekolah, jam yang telah ditentukan harus apel pagi, maka kita berikan sanksi. Sanksi yang kita berikan adalah melaksanakan pembersihan di halaman sekolah, membersihkan WC atau toilet yang ada di sekolah, dan kemudian hal-hal yang lain yang menganggap itu adalah pembinaan dan merupakan suatu demi untuk kebersamaan yang ada, kenyamanan di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada anak yang sudah fatal melakukan sesuatu masalah, tentunya perkelahian, itu ada poin tersendiri yang kita berikan di dalam tata tertib. Poinnya itu 50. Jadi ketika umpamanya 2 kali melakukan perkelahian, berarti itu poin. Maka kita sidangkan bersama dengan guru, wali kelas, dan kesiswaan itu sendiri, apakah anak tersebut perlu untuk dipanggil orang tuanya ataukah sudah siap menandatangani berita acara dan tidak melakukan kembali kedua kalinya masalah yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan di sini di SMA Negeri 1 Tapalang ini, memberikan sanksi kepada anak yang bermasalah. Ada tertib yang mengikat. Contohnya, apabila anak terlambat datang di sekolah, jam yang telah ditentukan harus apel pagi, maka kita berikan sanksi. Sanksi yang kita berikan adalah melaksanakan pembersihan di halaman sekolah, membersihkan WC atau toilet yang ada di sekolah, dan kemudian hal-hal yang lain yang menganggap itu adalah pembinaan dan merupakan suatu demi untuk kebersamaan yang ada, kenyamanan di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada anak yang sudah fatal melakukan sesuatu masalah, tentunya perkelahian, itu ada poin tersendiri yang kita berikan di dalam tata tertib. Poinnya itu 50. Jadi ketika umpamanya 2 kali melakukan perkelahian, berarti itu poin 100. Nah, poin 100 inilah yang kita perlukan bersama dengan kedua orang tuanya. Apakah anak ini masih kita bisa bina dan tidak mengulangi selanjutnya, dan apabila mengulangi ketiga kalinya, maka ini anak harus kita berikan kewenangan untuk pindah di sekolah ini, di mana dia ingin untuk melanjutkan sekolah studi. Apabila sudah cukup 100%, maka kita perlukan untuk membuat berita acara, dan apabila sudah berkali-kali, maka kita berikan kewenangan untuk pindah di tempat sekolah lain di mana dia inginkan. Seperti itu. Berarti ada 3 langkah ya Pak. Yang pertama pembagian anak melalui guru BK dan wali kelasnya. Terus pemberian saksi kepada
murid yang melanggar sesuai dengan tarif sekolah. Iya. Terus ada juga masalah yang ketika sudah masuk masalah fatal Iya. yang lebih 100 poin itu, maka akan diplenokan, kemudian diberikan kewenangan untuk pindah sekolah. Iya. Nah, sebuah kebajikan yang yang Bapak ambil sebagai seorang pemimpin itu adalah memberikan sebuah harapan kepada semua bahwa di sini tidak ada yang dirugikan. Begitu ya Pak? Iya. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Baik anak itu sendiri Iya. maupun kedua orang tuanya tidak ada yang dirugikan. Pihak sekolah pun Ya, merasa sekolah pun merasa nyaman, jangan sampai sekolah itu ada dilema ketika anak tersebut, maka itu Iya. tidak akan terjadi seperti ini karena kedua orang tuanya itu sudah mengetahui. Iya. Baik Pak, ini terkait masalah tantangan. Kira-kira apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini dalam hal ketika dihadapkan sebuah dilema etika untuk mengambil sebuah keputusan bahwa kasus ini supaya tidak mencoreng nama sekolah dan tidak merugikan pihak manapun. Ini tantangan memang Iya. banyak. Ada tantangan dari dalam ruang lingkup sekolah itu sendiri, dan lebih-lebih internal, lebih-lebih ada tantangan dari luar. Saya ambil dulu tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam atau internal, ini macam contoh. Kadang guru yang bersangkutan tidak masuk melaksanakan tugas tepat pada waktunya, itu suatu dilema bagi pimpinan. Ya, dilema bagi pimpinan. Olehnya itu, apa yang saya lakukan selaku pimpinan tentunya mengingatkan kepada guru-guru bahwa ada jadwal yang telah dibikin melalui Wakasek itu yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, tantangan dari dalam, dari staf administrasi itu sendiri. Kadang dilema di dalam melakukan tugas bahwa saya sebagai seorang staf yang berkecimpung di dalam pengindustrian sosial yang kita butuhkan di sekolah. Olehnya itu, saya selaku pimpinan memberikan tugas masing-masing dan mengingatkan kembali bahwa ingat masing-masing tugas kita di mana kita berada sebagai tugas. Itu untuk tantangan dari dalam. Sedangkan tantangan dari luar itu sangat berat sekali, baik dari siswa itu sendiri maupun dari orang tua siswa maupun di kalangan masyarakat luas. Dari siswa itu sendiri kadang tidak memahami apa itu tata tertib. Akhirnya pelanggaran yang terjadi pasti dia lakukan. Tapi namun kita selaku pimpinan tentunya tidak memberikan hukuman secara berat kepada tersebut. Tentunya harus ada namanya kebijakan yang ada di dalamnya, asal tidak terlalu melanggar regulasi yang telah kita sepakati secara bersama-sama di sekolah ini. Kemudian dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri kadang menganggapnya bahwa sekolah itu dianggapnya hanya sebatas kurang tahu, hanya lembaga-lembaga biasa saja. Artinya maksud saya di sini bahwa sekolah ini dianggapnya ini ya mungkin hanya sekedar titipan, hanya titipan saja kepada anaknya. Dia tidak menyadari pada saat anaknya dia berhasil, anaknya berhasil, bahkan ada prestasi yang dia peroleh, dia tidak menengok lagi kepada sekolah, tetapi dia menganggapnya bersumber dari orang tua itu sendiri. Nah, seperti itu satu tantangan. Itu satu tantangan. Artinya tantangan di sini tidak adanya pemahaman, tidak menyadari bahwa sekolah ini adalah
sebagai pusat ilmu yang ada harus dikembangkan dan diterima oleh anak didik kami. Nah, itu dari masyarakat, dari orang tua sendiri. Dari orang tua sendiri itu dia sering melalaikan kewajiban apabila selalunya menganggapnya bahwa sekolah itu gratis. Ya. Ini yang paling dinegah sekali. Padahal kita tahu bahwa sekolah ilmu itu tidak diterima begitu saja, tetapi harus ada pengorbanan. Iya. Inilah yang tidak dipahami orang tua dan bahkan masyarakat luas. Iya. Nah, ini itu saya kira tantangan yang ini sangat berat bagi kita sebagai sekolah siswa. Iya. Betul sekali. Iya. Ini adalah sebuah tantangan besar bagi seorang ibu, bagaimana bisa mengendalikan setiap persoalan yang ada di baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun yang di lingkungan luar sekolah. Iya, Ya, Pak. iya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ketika misalkan ada anak siswa yang bermasalah, apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau saat kejadian itu Pak, atau mungkin ada prosedur yang harus dilalui atau seperti apa? Oke. Ini dalam jadwal pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah ini, itu tadi kita panggil anak tersebut. Iya. Ketika dia sudah mengakui keduanya, maka kita bisa spontan untuk dapat menyelesaikan pada hari itu atau pada saat itu. Iya. Tetapi kalau masih ada keraguan-keraguan, karena tentu kita bisa menilai bahwa ini anak pasti akan melakukan kembali apabila hanya dilepas begitu saja. Iya. Nah, tentu kita jadwalkan dengan itu tadi, memanggil kedua orang tua. Jadi ada jadwalnya tertentu. Nah, tanggal berapa kita panggil, dan kita sudah harus persiapkan waktu sebaik mungkin dan kemudian tempat sebaik mungkin pula. Oh iya Pak. Iya. Jadi itu tadi ya, ketika ada sebuah masalah atau yang berkaitan dengan dilema etika, Iya. nanti langsung diselesaikan kalau memang bisa diselesaikan Iya. pada saat kejadian itu, Iya. itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya, Iya. begitu ya Pak. Iya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan pada hari itu, akan dibuatkan jadwal-jadwal yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah terjadi itu ya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mohon maaf karena menyita waktunya Bapak hari ini. Mudah-mudahan hari ini apa yang Bapak sampaikan kepada kami ini akan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat ketika kami dihadapkan pada sebuah persoalan dalam pengambilan keputusan. Kami bisa mencontoh apa yang Bapak ambil dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, terima kasih banyak. Mungkin lain waktu akan kami datang kembali ketika ada hal-hal yang masih mengganjal di pikiran kami Pak, Oke. terkait masalah pengambilan keputusan. Iya. Terima kasih banyak. Oke.